Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Oke, kali ini Bro Channel akan menyajikan info tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran hanya dengan dua aplikasi, yaitu aplikasi PowerPoint, perekam layar PowerPoint, dan satunya KineMaster. Nah, untuk PowerPoint ini sudah terintegrasi dalam Microsoft Office ya, sehingga kita tidak perlu menginstal. Sementara untuk yang KineMaster, kita bisa menginstalnya melalui Play Store yang ada pada Android kita. Jadi dua aplikasi ini bisa kita gunakan secara maksimal untuk membuat media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Sahabat Bro Channel dimanapun berada, tutorial kali ini memang sengaja dibuat untuk melayani permintaan dari sahabat Bro Channel yang menginginkan adanya tutorial tentang bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik. Nah, kali ini Bro Channel akan menampilkan, sebenarnya mudah untuk membuatkan video pembelajaran kalau memang kita bersungguh-sungguh ya. Karena apa? Hanya dibutuhkan yang pertama aplikasi PowerPoint, karena di dalam PowerPoint itu sendiri ada yang namanya perekam layar, sehingga ketika kita mempresentasikan ya sebuah materi pembelajaran, maka sekaligus bisa direkam baik itu gambarnya, layarnya maupun suaranya. Kemudian setelah itu kita bisa mengeditnya melalui sebuah aplikasi yang bisa kita dapatkan di Play Store ya, yaitu namanya KineMaster. Nah, makanya pada kesempatan ini step by step akan saya sampaikan supaya sahabat Bro Channel paham bagaimana cara membuat video pembelajaran. Oke sahabat Bro Channel dimanapun berada, untuk membuat video pembelajaran sebenarnya kita pun cukup menggunakan aplikasi bawaan dari Microsoft, yaitu PowerPoint ya. Karena apa? Pada PowerPoint ini sebenarnya telah dilengkapi tool atau alat untuk merekam layar. Jadi ketika sahabat Bro Channel sedang mempresentasikan materi pembelajaran, maka sebenarnya bisa direkam layarnya sekaligus suaranya. Nah, tapi di awal tadi saya mengatakan perlu aplikasi lain yang namanya KineMaster. Nah, KineMaster itu sebenarnya hanya untuk mengedit. Yang diedit apa? Ya video hasil dari pembuatan yang menggunakan screen recording dari PowerPoint. Nah, barangkali ketika membuat ada kesalahan ya, atau nah itu kesalahan itu bisa dipotong. Kemudian kita tuliskan judulnya dengan huruf yang bervariasi, kemudian kita insert ya, kita masukkan musiknya dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, itu makanya kita butuh yang namanya KineMaster. Nah, screen recording ini posisinya di sini nih. Jadi kalau misalnya posisinya di home ya, nah kita lihat di insert, nanti pojok sini nih ada tulisan screen recording, kita bisa klik di sini. Nah, ini toolnya, tool ini ya, ini untuk merecord. Jadi ketika kita mulai presentasi ini diklik, atau sebelum mau memulai presentasi diklik dulu, itu berarti apa? Sudah mulai merekam. Kemudian ini durasi dari perekaman ya, kita nggak usah otak-atik, kita tinggal klik aja nanti di sini. Kemudian ini
Ini select area ini artinya kita akan merekam apakah seluruh layar yang ada pada laptop atau hanya sebagian, yaitu hanya PowerPoint-nya saja misalnya. Kemudian ini audio. Nah, audio ini sudah otomatis berwarna biru, berarti langsung bekerja ya. Kita nggak usah ngeklik juga. Termasuk ini record point. Nah, record point berarti pointernya akan ikut berjalan seiring dengan misalnya klik dan lain sebagainya. Jadi ini sederhana tetapi memiliki manfaat yang bagus. Nah, itu nanti kita mulai seperti ini, mulai merekam menggunakan perekam layar bawaan dari PowerPoint. Oke sahabat Pro Channel dimanapun berada, nah setelah kita merekam dengan PowerPoint ini mungkin kita bingung di mana hasil rekamannya. Nah, hasil rekamannya itu masih ada. Nah, ini menutupi PowerPoint, jadi ini bisa digeser-geser ini. Nah, jadi di antara file PowerPoint ini masih di tengahnya, makanya jangan buru-buru dihapus. Nah, di tengah klik saja, nanti akan bisa di setel, bisa dilihat di sini keluar seperti ini. Nah, hasil rekamannya kalau saya melihat di sini ini warnanya menjadi kurang bagus ya. Jadi lebih terang. Ini mungkin karena settingan laptop saya ini seperti ini, terang. Jadi tidak usah berkecil hati, karena merekam layar atau perekam layar itu tidak hanya ada pada PowerPoint, tetapi bisa menggunakan Bandicam, PowerRec dan lain sebagainya. Masih banyak, silahkan nanti dicari di YouTube. Tapi karena ini fokusnya pada perekam layar PowerPoint, maka nah ini hasilnya seperti ini. Nah, klik kanan, kemudian di sini ada perintah save media as. Jadi di sini di save untuk menyimpan hasil rekamannya. Nah, di sini media filenya hanya satu ya, maka di sini klik media. Nah, berarti kita lagi menyimpan hasil rekaman dari perekam PowerPoint ini. Jadi jangan langsung dihapus. Oke, sahabat Pro Channel, setelah kita merekam video pembelajaran di PowerPoint tadi, maka langkah selanjutnya kita akan mengeditnya di KineMaster. Kita klik KineMaster. Kemudian kita pilih tanda plus di sini tengah ya. Kemudian pilih aspek rasio 16:9, klik di sini. Nah, ini. Kemudian kita masukkan video yang tadi barusan kita buat, klik. Nah, kita cari videonya. Nah, ini. Ya, ini yang tadi dibuat di PowerPoint. Jadi kita coba cek dulu ya, dicek apakah ada yang salah ya. Jadi sebelum itu kita harus melihat supaya tahu apakah harus dipotong kedua. Nah, kemudian di sini kita coba melanjutkan. Kita potong nah, supaya tidak terlalu panjang ya. Kemudian jadi ada poin-poin tertentu yang harus kita potong, karena kalau tidak dipotong itu akan panjang sekali ya. Makanya kita harus cek ya, yang namanya mengedit itu butuh waktu lama sebenarnya. Yang lama itu mengeditnya, tetapi kalau kita misalnya nah ini berarti udah selesai di sini. Oke, kita potong di sini.
Jadi hanya segini aja yang kita butuhkan, yang tadi materinya hanya beberapa slide ya. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan misalnya ini kita akan memasukkan efek ya, misalnya ini. Maka kita akan melihatnya seperti ini. Klik di sini ya, kemudian nah ini. Nah, itu efeknya. Kemudian ini untuk memperbesar suara, klik ini di hijau, ini naik ke atas, kemudian ini ke bawah. Kita klik. Sama juga dengan yang ini, supaya sama ya. Nanti suaranya lebih keras. Nah, kemudian di sini ya, ini kita akan kasih yang namanya intro. Nah, intronya kita ambil dari file, makanya kita siapkan intronya, misalnya intro yang bagus, nah, seperti ini. Nah, maka ini intro, silahkan nanti ini juga dikasih ini. Kemudian di sini ya, kita potong ke kiri. Nah, ini kemudian kasih judul di sini, judul dari lapisan, kemudian ada T, ini klik T, kemudian judulnya gaya dan hukum Newton. Hukum Newton. Kemudian pilih klik. Nah, ini bisa diperbesar. Nah, ini juga bisa diperpanjang. Kemudian di sini kita akan merubah, sebentar. Kita akan merubah hurufnya. Hurufnya misalnya kita pilih yang ini ya. Nah, ini maka jadi seperti ini nanti. Kemudian tambah lagi misalnya oleh guru yang bersangkutan, tulis di sini, nggak apa-apa. Kemudian kalau kita mau memasukkan musik dari sini, musiknya misalnya musik apa saja ya, di sini ada. Nah, misalnya ini, kemudian tinggal diperkecil suaranya, tidak terlalu besar sehingga suara kita tidak kalah. Klik. Nah, kemudian di sini kita tulis, misalnya kita kasih lapisan, tulis Mas Bro misalnya. Nah, ini. Oke. Baru setelah itu kita langsung klik di sini ya. Kemudian klik lagi transfer dalam bentuk video. Kita akan mentransfernya dulu. Jadi sudah mulai direkam. Nah, ini ya, kita akan berbicara tentang ini, gaya dan hukum Newton. Nah, misalnya kita langsung salam kepada siswa. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku dimanapun berada. Kali ini Pak Guru akan menerangkan tentang gaya dan hukum Newton. Di sini ada 3 materi yang akan kalian pelajari. Yang pertama pengertian gaya, kemudian hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian yang ketiga soal latihan tentang gaya dan hukum Newton. Oke, mari kita mulai. Materi pertama tentang pengertian gaya. Oke, sahabat Pro Channel dimanapun berada, barangkali hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungan berupa subscribe bagi yang baru bergabung dengan Pro Channel. Kemudian silakan like dan komen berupa kritik yang membangun dan dituliskan di bawah deskripsi video ini.
Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.